Sudah cukup? Cukup ya? Mbak Tasya, pastikan standby di ruang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati wabarakatuh. Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.00 01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025, Hasto keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi oranye tahanan pada pukul 18.08 WIB dengan tangan terborgol. Ia kemudian digiring oleh petugas menuju rumah tahanan KPK untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan upaya merintangi penyidikan terkait Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 13 Januari 2025. Ia seharusnya menjalani pemeriksaan pada 17 Februari,
namun absen dengan alasan telah mengajukan gugatan pra-peradilan baru. Hasto akhirnya hadir dalam pemeriksaan kali ini dan mengaku siap menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku. "Saya sudah siap lahir batin, jika langsung ditahan," ujar Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, ia tetap berharap tidak ditahan karena menilai ada indikasi ketidakadilan dalam penegakan hukum. "Ketika itu terjadi, semoga tidak. Saya yakini ini akan menjadi pupuk bagi demokrasi dan benih-benih bagi penegakan hukum yang lebih adil tanpa tebang pilih," katanya. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada 2020 yang menyeret Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu, Saiful, pihak swasta, dan Harun Masiku, caleg PDIP pada Pileg 2019. Wahyu Setiawan terbukti menerima suap sekitar 600 juta rupiah untuk mengupayakan Harun Masiku masuk DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Sejak saat itu, Harun Masiku buron, sementara Wahyu, Agustiani, dan Saiful telah divonis bersalah. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto Kristianto dan seorang pengacara bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua, untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Sebaliknya, ia disebut mendorong KPU agar segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung, MA, guna memastikan Harun Masiku bisa masuk ke DPR. Selain itu, Hasto juga diduga meminta Doni Melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil I Sumatera Selatan. KPK bahkan menduga bahwa sebagian uang suap yang diberikan kepada Wahyu berasal dari Hasto. Tak hanya terlibat dalam skandal suap, Hasto juga diduga aktif merintangi penyidikan. Ia disebut memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya sebelum kabur. Selain itu, Hasto diduga meminta seorang pegawai melakukan hal serupa sebelum menjalani pemeriksaan di KPK pada Juni 2024. Bahkan, ia diduga mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu kepada penyidik. Dengan penahanan ini, proses hukum terhadap Hasto Kristianto dipastikan berlanjut. KPK menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas demi menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Safety.